Bada al-islamu ghoriban wa saya udu ghoriban kama bada'a. Islam itu dimulai dari sesuatu yang asing, dan satu waktu nanti akan kembali kepada asing. Aneh. Islam itu akan datang. Pada awalnya datang dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh, dalam keadaan tidak sesuai pada umumnya. Sehingga ketika Islam datang itu betul-betul dianggap sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sesuatu yang oleh sebagian orang-orang musyrik Quraisy dianggap sebagai penjahat. Ini sudah pernah kita singgung. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Sahabat-sahabat Rasulullah dengan semua perjuangan yang telah mereka lakukan itu oleh pembesar-pembesar Quraisy. Mereka orang-orang yang memiliki kepemimpinan dan kekuasaan pada saat itu dianggap sebagai asrar, para penjahat. Perusak kedamaian. Saya merasa zaman ini pun sudah mulai ada rasa-rasa ke situ. Ada rasa-rasa walaupun belum utuh. Mereka para pembesar-pembesar Quraisy itu mengatakan, kenapa kami di neraka ini tidak melihat mereka, sahabat-sahabat Muhammad yang adalah mereka para pendurhaka, mereka adalah perusak keamanan, mereka adalah penjahat, mereka adalah perusak kedamaian. Kok kami tidak melihat mereka ada di dalam neraka ini? Sementara kami yang di dunia dulu sepertinya baik, justru malah di neraka. Itu kata pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir. Sampai mereka mengatakan, Aina Bilal, kok malah Bilal ora ketok? Aina Ammar, kok malah Ammar bin Yasir tidak kelihatan? Mana Ammar? Aina Salman, di mana Salman? Salman Al-Farisi, kok tidak nampak? Mereka dulu para penjahat. Tapi kenapa mereka tidak nampak di neraka bersama-sama dengan kami? Padahal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama pada. Islam itu awal pertama kali muncul dalam keadaan asing dan suatu saat akan kembali kepada asing. Tuba lil ghuraba, maka beruntunglah mereka orang-orang yang asing. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Tabrani, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Siapa mereka orang-orang yang asing itu? Qaumun salihun qalil. Mereka adalah satu kaum yang soleh, jumlahnya sedikit. Finasin su'in kathir. Mereka ada di tengah-tengah manusia yang jahat, manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang tidak paham agama. Jumlah mereka sangat banyak. Mayyaksihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang yang tidak percaya dengan mereka yang sedikit tadi lebih banyak daripada
orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya dengan mereka jumlahnya lebih banyak daripada orang yang mau mengikuti mereka. Astaghfirullahaladzim. Maka kadang-kadang judul kita tidak mengikuti orang, tapi kita mengikuti kebenaran. Saya kadang-kadang mencoba membuat satu kalimat, ikutilah kebenaran. Saya ulangi. Ikutilah kebenaran. Kamu akan menemukan orang-orang yang benar. Jangan mengikuti orang yang benar, karena bisa jadi di hari esok mereka salah. Yang kita ikuti bukan orangnya, yang kita ikuti apanya? Kebenaran yang dibawa. Kata para ulama, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang maksum, seorang hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari semua jenis kesalahan. Tetapi selain Rasulullah dan para nabi, mereka tidak ada yang maksum, mereka tidak ada yang terjaga utuh, tidak ada kesalahan sama sekali. Dengan kebenaran yang dibawa justru malah membelok. Itu kalau saya terkenang dengan kejadian apa yang terjadi pada zamannya Fir'aun laknatullah alaih. Itu kesannya, ikutilah tukang sihir. Tukang sihir itu pasti ada di pihak kita. Ikutilah tukang sihir. Karena apa? Tukang sihir itu pasti ada di pihak kita, kata Fir'aun. Jumlah mereka yang datang di tanah lapang pada saat itu bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5, ribuan. Silakan baca di dalam tafsir Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Syekhul Mufassirin itu menyebutkan tukang sihir Fir'aun yang diminta oleh Fir'aun untuk melawan Musa itu jumlahnya bukan hanya puluhan, tapi ribuan. Alaf. Dan rakyat disuruh melihat oleh Fir'aun kepada tukang sihir dan mengikuti tukang sihir. Qadarullah, ilmu sihir mereka, detail dan rincinya ilmu sihir mereka ketika berhadapan dengan mukjizat yang oleh Allah diberikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Apa yang terjadi? Begitu mereka mengeluarkan ilmu sihirnya, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat berubah menjadi ular besar, kemudian memakan ular-ular kecil yang dibuat oleh para tukang sihir tadi. Para tukang sihir langsung mengatakan, ini yang dibawa oleh Musa bukan sihir. Kami sudah mempelajari ilmu sihir dari A sampai Z, habis kami kuasai. Dan ini tidak ada dalam ilmu sihir yang pernah kami pelajari. Ini pasti wahyu, ini pasti kebenaran. Fasajadu. Mereka kemudian sujud menyatakan keislamannya di hadapan Nabiullah Musa alaihissalam. Rakyatnya kemudian sebagian besar ikutin. Hebatnya lagi, di saat seperti itu, Fir'aun langsung menangkap mereka, ditahan, kemudian disalib, tangan kiri mereka dipotong, kaki mereka yang kanan dipotong secara silang. Itu mereka dengan tenang mengatakan, faqdi ma anta qad. Mereka tukang sihir yang sudah beriman tadi mengatakan, Fir'aun, silakan putuskan apa yang kamu ingin putuskan. Silakan berbuat sebagaimana apa yang kau inginkan berbuat.
kami akan tetap pada keimanan kami. Sampai sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu merasa iri dengan kejadian tukang sihir Fir'aun. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Kanu fi awwalina harin saharatan wa fi akhirihi syuhada al-bararah. Mereka para tukang sihir Fir'aun di pagi hari status mereka tukang sihir. Di sore hari mereka meninggal dunia dalam keadaan syahid yang dimuliakan. Ini kalau kita balik, itu kan kejadian dulu tidak beriman menjadi beriman. Kalau hari ini, yang diikuti kebanyakan orang, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tiga atau empat ulama, kalimatnya kurang lebih begini. Di dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hampir mirip dengan kalimat-kalimat yang lain nanti. Alaika bitoriqil haq wala tastawhish likillatis salikin. Atas kamu hendaknya berpegang teguh dengan jalan-jalan kebenaran, jangan pernah berkecil hati atau menganggap buruk dengan jumlah yang mengikutinya sedikit. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan hendaknya kamu jauhi jalan-jalan kebatilan. Wala tadkar bikasratil halikin, dan jangan pernah kalian tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti yang pada hakikatnya mereka datang untuk menuju pada kehancuran. Jangan kita berkecil hati. Kok jumlah sing ning masjid ambek sing ning mall akeh sing ning mall. Itu kalau saya baca kejadian di Palestina itu, tentara-tentara Israel itu kalau waktu subuh itu mereka datang ke masjid-masjid menengok berapa jumlah jamaah yang ada. Begitu mereka sudah menengok, keluar lagi. Setiap pagi begitu. Apa kata mereka ketika ditanya oleh seorang wartawan, kenapa Anda setiap waktu subuh menengok masjid, melihat berapa yang di dalam, setelah itu Anda keluar? Jawabannya sederhana. Kami hanya melihat berapa jumlah mereka yang datang ke masjid di waktu subuh. Kalau jumlah yang datang sudah sebanyak waktu Jumatan, maka kami yakinkan pada diri kami orang-orang Israel, kami akan kalah dengan segera. Jadi mereka masih petandang-petandang gerumongso. Apakah karena orang-orang yang di masjid itu mereka salah jalan? Tidak. Seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kata-kata yang berikutnya adalah kata-kata Fudail bin Iyad. Ini lebih pendahulu lagi. Fudail bin Iyad itu meninggal pada tahun 187 Hijriah. Fudail bin Iyad. Beliau wafat tahun 187 Hijriah. Di dalam satu kitab, judulnya kitab Adabus Syar'iyyah. Apa kata Fudail bin Iyad? La tastauhis turuqal huda likillati ahliha wala taqtar bikasratil halikin. Mirip kalimatnya, jangan kalian menganggap remeh, menganggap kecil, berkecil hati kalian dengan jalan-jalan petunjuk yang kalian lihat sedikit pengikutnya.
Sementara kalian jangan pernah tertipu dengan jumlah yang banyak dari para orang-orang, dari orang-orang yang menuju kepada kehancuran. Pengikut kebatilan jumlah lebih banyak. Jangan Anda berkecil hati. Saya tambahkan lagi, perkataan Imam Nawawi, itu beliau wafat pada tahun ya jauh sebelum Imam Ibnu Qayyim tadi, 676 Hijriah. Beliau juga menyampaikan kalimat yang mirip, saya tulis. Wala yaqtarul insan bikasratil fa'ilina lihadzal ladzi tuhina. Orang yang melaksanakan adab-adab Islam jumlahnya semakin sedikit. Ringkasnya, jangan pernah takut dan khawatir serta berkecil hati dengan jumlah orang yang mengikuti agama sedikit. Jangan pernah pula Anda kagum dan tertipu dengan jumlah yang banyak mereka orang yang tidak paham agama. Kenapa? Karena bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu betul-betul akan asing, dimulai dari yang asing dan satu waktu nanti akan kembali kepada asing. Bagaimana tidak asing ya ikhwan? Bagaimana tidak asing? Orang hari ini nggak usah kita buat contoh terlalu sulit. Menghadiri acara walimatul urs saja. Menghadiri acara walimatul urs saja. Mereka yang mau menghabiskan makanan dengan yang tidak mau menghabiskan makanan, padahal sama-sama lapar, banyak mana? Saya sudah garis bawah deh, podo-podo ngelai. Sama-sama laparnya. Yang satu dihabiskan, yang satu tetap diturai. Itu bukan karena kenyang, mau mulai aja mampir neng warung ngiras. Oh, itu kalau kita hanya memberi contoh sesuatu yang sederhana, apalagi pada sesuatu yang sangat besar. Yang memikul agama ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang menjalankan agama ini adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Kita ini sedang menjalankan agama. Kalau kita berpikir menjalankan agama, kemudian kita tiba-tiba menjadi orang yang semua orang mengikuti kita, semua orang berpihak kepada kita, maka sebenarnya ada masalah. Loh kok tiba-tiba semua orang cocok dengan saya, semua orang mengikuti saya, ini seperti ada masalah. Kenapa? Karena praktek sejak pendahulu-pendahulu kita, pembawa kebenaran itu lebih banyak orang-orang yang tidak suka. Setidaknya apa yang saya sampaikan ini saya dasarkan dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau mengingatkan umatnya yang pada saat itu jumlahnya belum begitu banyak, uridat alayyal umam, dinampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya, pada saat itu saya melihat seorang nabi. Wa ma'ahu ar-rahtu, saya melihat bersamanya hanya ada beberapa orang. Wa ra'aitun nabiyya, dan saya melihat orang nabi lagi. Wa ma'ahu rajul awir rajulain, yang membersamainya, yang menjadi pengikutnya cuma satu atau dua orang.
wa ra'aitun nabiyya, dan saya melihat nabi zaman dahulu, walaisa ma'ahu ahad, bahkan saya tidak temui, tidak saya lihat satupun pengikutnya. Kisah-kisah para nabi, sebagian itu dikisahkan oleh Allah kepada kita, dan sebagian lagi tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minhum man qasasnahum, kami ada yang ceritakan dan ada yang tidak kami ceritakan. Kebenaran, pengikut jumlahnya banyak atau tidak banyak itu bukan ukuran. Maka saya sampaikan sekali lagi para ikhwah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berprinsip berpegang kepada kebenaran ini, jangan cuma melihat pada titik jumlahnya banyak atau tidak. Karena belum tentu yang jumlahnya sedikit itu adalah salah, sebagaimana belum tentu yang jumlahnya banyak adalah benar. Walaupun mungkin aja terjadi jumlahnya sedikit itu karena salah. Ya kan mungkin saja kan. Oh, para pengikut aliran-aliran tertentu itu jumlahnya tidak banyak dan memang salah. Maka standarnya bukan banyak atau sedikit, tapi standarnya adalah kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada para rasul dan para nabinya. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Maka ketika Allah mengingatkan wala tuti aktsara man fil ardi, itu artinya kita diajak untuk berpikir, maka ikutilah kebenaran. Surat Zukhruf di 43, kemudian Allah ingatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastamsik billadzi uhiya ilaika. Maka berpegang teguhlah kamu wahai Muhammad dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, walaupun kau sudah menyampaikan Islam selama hampir 6 tahun dan pengikutmu belum lebih daripada 160 orang. Rasulullah berdakwah di tahun ke-6, jumlah sahabat Rasulullah itu belum sampai 200 orang. Dakwah Rasulullah 6 tahun, itu pengikutnya belum lebih daripada 200 orang. Tapi oleh Allah diingatkan, fastamsik billadzi uhiya ilaika. Berpegang teguhlah kamu, hai Muhammad, dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada. Ini yang kita pegang. Maka teori yang akhirnya kita sampaikan, kita bukan mengikuti orang, tapi yang kita ikuti adalah kebenarannya. Orang soleh kita ikuti, tapi ada keadaan di mana kadang-kadang orang soleh itu juga tergelincir. Ketika hari ini kita tahu yang tergelincir kita tidak ikuti, kemudian jangan kita viralkan ketergelinciran itu. Ini kembali ke fikih aktual hari ini. Jadi kalau kita melihat orang soleh, orang baik, kok melakukan kesalahan, kesalahan itu bukan untuk diviralkan, bukan untuk disebarkan, tapi kesalahan itu untuk diingatkan dan jangan kita ikuti. Halo? Sampai sini nyambung ya? Karena fakta di masyarakat kita dengan namanya dunia medsos itu, ada orang baik-baik, salah sekali diviralkan. Enggak, Islam enggak mengajarkan itu. Kalau ada yang salah, diingatkan, jangan diikuti. Karena manusia memang enggak masuk. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Bukan untuk diviralkan, tapi untuk diingatkan. Dan saya ulangi, jangan diikuti kesalahannya. Tapi kalau orang sudah fanatik kepada orang, astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim. Baik, kerjakan, ayo. Tapi begitu buruk juga kerjakan, ayo. Dibilang sepanduk yang sampaikan, hidup mati ikut titik-titik. Kan enggak ya. Wes aja dilanjutkan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga saya tambahkan. Taklid atau mengikuti orang oleh para ulama diterangkan bolehnya kita mengikuti orang itu ketika orangnya adalah benar dan memakai dalil yang bisa dibuktikan. Walaupun kita tidak harus hafal dalilnya, kita mengikuti orang tersebut boleh. Tapi ketika kita betul-betul tahu ada dalilnya, kemudian ditegaskan lagi, tapi tidak boleh fanatik buta. Fanatik buta itu tidak mau tahu. Pokoknya kalau dia saya ikut, dia enggak. Ustadzmu siapa? Dia. Oh, saya ikut. Ustadzmu siapa? Oh, bukan dia. Mohon maaf. Bukan begitu. Sampai nanti di dalam kitab judulnya Dirasatul Firaq, kemudian Dirasat fil Ahwa wal Bidah, itu diangkat Zallatul Alim, atau ada yang membaca Zillatul Alim, kesalahan seorang alim itu untuk tidak diikuti dan kebenarannya itu yang patut disebarkan dan diikuti. Kesalahannya jangan diikuti, tidak ada kalimat disebarkan, tapi kebenaran sebelumnya untuk dirasat fil ahwa'i wal bidah. Kemudian saya tutup apa yang saya sampaikan, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam suasana hari ini kita ada, artinya suasana yang kita hidup di dalamnya, untuk mencegah agar kita tetap bisa mengikuti al-haq dan tidak jatuh kepada fanatik buta, yang perlu dilakukan diangkat oleh beberapa ulama, salah satunya diangkat oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Seorang harus menguatkan ilmunya dengan cara belajar. Itu strategi pertama yang harus dikuatkan. Bahkan beliau sampai menyebutkan, "I'lam anna awwala talbis iblis alan nasi soddahum alil ilmi." Yang pertama kali dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah bagaimana iblis itu terus berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari mendapatkan ilmu. Saya ulang. Strategi awal yang dipakai oleh iblis, beliau sebutkan, ketahuilah bahwa strategi yang dipakai oleh iblis pertama kali yang dilakukan adalah menghalang-halangi manusia dari mendapatkan ilmu. Kenapa? Kalau manusia, orang sudah punya ilmunya, akan lebih sulit digoda oleh iblis laknatullah alaih. Sementara iblis terus berusaha
diangkat bahwa iblis akan menggunakan penglihatan sebagai strategi untuk masuk ke dalam hati seseorang. Iblis akan menggunakan pendengaran untuk masuk ke dalam hati seseorang. Iblis akan menggunakan seluruh anggota badan, kedua tangannya, untuk mulai masuk ke dalam hati seseorang. Karena seseorang ketika matanya sudah bisa dikendalikan, ketika telinganya sudah dikendalikan, ketika anggota tubuh yang lain, panca indera yang lain bisa dikendalikan, maka hatinya akan sangat mudah untuk dikuasai oleh setan laknatullah alaih. Bahkan lebih ekstrim lagi, iblis akan melakukan segala daya upaya untuk menjadikan manusia itu menjadi penolongnya. Ya, ini mungkin kalimatnya agak sulit difahami, tapi saya ingin sampaikan, iblis akan membuat seseorang itu menjadi penolong-penolongnya, penolong-penolong iblis dalam menjatuhkan, dalam menggoda, dalam menguasai hati seseorang. Dengan cara apa? Ditampakkan kepadanya perbuatan-perbuatan maksiat yang nampak indah, sehingga orang akan terus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu tanpa sadar. Manusia akan lupa diri bahwa kemaksiatan yang dilakukan itu bagian cara untuk membantu iblis menguasai manusia yang lain. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ma'asi madadul insan ala aduwihi. Perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia secara tidak langsung akan memberikan bantuan kepada musuhnya. Sampai pada titik mentoknya, pernah kita angkat di materi 2 bulan sebelum ini, ketika iblis sudah kesulitan, dia akan menggunakan manusia sebagai alat untuk merusak orang lain. Apa yang dipakai? Iblis akan lebih banyak menggoda para wanita, dan wanita-wanita itu digunakan sebagai senjata iblis untuk menjatuhkan para laki-laki yang soleh, laki-laki yang mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka mengamalkan ayat-ayat Allah, sekali lagi dengan strategi wanita. Ketika Allah ingatkan kepada kita, inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Bagi orang-orang yang memiliki ilmunya, orang-orang yang ikhlas, maka tipu daya setan itu lemah. Tapi Allah ingatkan kepada kita, inna kaidahunna azim. Setan akan menggunakan strategi lain. Apa? Sesungguhnya tipu daya wanita itu adalah sangat besar. Saya ingatkan, meme, apa sih namanya itu ya? Yes, pokoknya apalah tulisan apa, ada gambar wanitanya, Anda share, ingat, bisa jadi share-sharean Anda itu akan menjadi pertanyaan yang akan sulit dijawab kelak di hari akhir. Waktunya, apa ya, saya pernah baca itu. Intinya madang lur ben bakok gambare wong wedok. Apalagi ada gambar perempuannya, apalagi ngopi mas, gambarnya perempuan. Anda ikut mengeser. Ngantuk bro, ngopi, gambar perempuan. Innalillah. Ada orang yang menjaga diri baik-baik, gara-gara melihat gambar itu, kemudian dia jatuh perbuatan maksiat. Anda ikut andil, orang tersebut ikut andil, menjadikan saudaranya akan memberikan berkah ketika kita bisa memfungsikan dengan sebaik-baiknya, menggunakannya sebagai alat dakwah. Tapi di satu sisi yang lain, kadang-kadang setan masuk dari situ, judulnya dudul. Jadi saya membuat ini enggak ilmiahnya, ini enggak ilmiahnya, ini enggak ilmiah, nanti dihapus enggak apa-apa, ini enggak ilmiah. Jadi strategi setan namanya perdudulan. Hati-hati di situ.
Kalau mereka-mereka yang aktif di laptop, di komputer, itu bukan dunia perdudulan, tapi dunia perklikan. Klik, 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 klik. Apa yang diklik, setan akan mencoba melakukan segala cara untuk menjerumuskan kita. Maka kebenaran itu standar pokoknya bukan siapa yang mengikuti dan siapa yang diikuti, tapi standar pokok dari kebenaran adalah Allah dan Rasulnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sebagian ahli tafsir sampai memberikan keterangan, sebagian ahli lughah memberikan keterangan, thayyib yang kedua yang dimaksud itu adalah kebenaran ada di dalam pengertian hadis ini. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Standar baiknya apa? Allah dan Rasulnya. Standar baiknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Materi yang lama kita pernah sampaikan, kalau kita sudah bersandar, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, satu, jangan pernah takut dengan semua konsekuensi yang akan terjadi. Seorang muslim yang sudah berpegang kepada kebenaran, dia harus siap berkorban untuk membela kebenaran tersebut. Walaupun kadang-kadang yang dikorbankan adalah nyawanya, kadang-kadang hartanya, kadang-kadang tenaganya, kadang-kadang keluarganya. Apa yang perlu dikorbankan? Kadang nyawanya, kadang hartanya, kadang tenaganya, kadang keluarganya. Sampai pada titik mendapatkan bulian. Dari mana? Dari keluarga. Pak, wis saiki ora rajin ngaji apa wis krasa to, Pak? Kalimat wis krasa itu loh bulian. Nyambung ya maksud saya ya. Ini pernah saya sampaikan. Lele tak kandang, tonton Pak Milu, gue tekan omah mau cok Quran. Kok dilungkas, kok ganti sholat duha. Kok apalagi mesti koyo ngono terus. Apa Pak wis krasa le yo. Ono le omong ono, Pak wis krasa, Pak. Ya, itu kenyataan. Kalau memang itu yang harus dihadapi, maka kita harus kuat. Memang kadang-kadang keluarga itu menjadi sedikit halangan atau aral yang harus kita fahamkan, yang harus kita pastikan bahwa kita tidak akan mundur dari melangkah menuju jannahnya Allah hanya gara-gara bulian, celaan, makian orang-orang yang mencaci, mencela dan memaki kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.